kalau perempuan sudah jatuh cinta, kadang-kadang itu tidak ada logikanya, lumpuh logikanya. Perempuan kalau sudah jatuh cinta itu dibohongi tetap percaya, ditinggalkan tetap stay. Kamu berbohong, kamu lukai, coba kau pikir. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan berbicara banyak tentang konser cinta, tentang cinta tentunya, dan insyaallah bagaimana menumbuhkan kecintaan kita dan mengarahkan kecintaan kita kepada zat yang benar-benar layak untuk kita cintai. Baik, teman-teman, kalau berbicara tentang cinta, ngomong tentang cinta, maka biasanya tidak bisa kita temui ujung pangkalnya. Tidak ada titik temunya. Sampai sekarang orang susah untuk mendefinisikan kata cinta. Di sini ada yang tahu apa itu definisi cinta? Apa? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Tidak ada. Semua orang berbeda perspektif tentang cinta. Saya punya perspektif sendiri tentang cinta. Ustadz punya perspektif sendiri tentang cinta. Itu pun teman-teman. Semua orang berbeda tentang cinta. Sampai dengan sekarang kita itu masih pusing. Apakah cantik yang membuat cinta atau justru cinta yang membuat cantik? Apakah cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik? Ihwannya cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik? Cinta yang membuat cantik, Masya Allah. Lelaki soleh, idaman wanita. Ahwat. Apakah cantik yang membuat cinta atau cinta yang membuat cantik? Oh, cinta membuat cantik. Tapi beli juga skincare toh? Cinta yang membuat cantik. Sampai-sampai ada pujangga yang menulis sebuah bait syair. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Quotes of the day 2022. Masya Allah. Jadi memang kita sulit untuk mendefinisikan kata cinta itu seperti apa. Maka teman-teman sekalian, karena cinta itu sulit untuk kita definisikan, maka kita punya sebagai hamba yang beriman, sebagai muslim, tentu kita punya patokan, punya kemudian rel, punya kemudian tutorial bagaimana ketika cinta ini mulai hidup di tengah-tengah kita, mulai tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Teman-teman, jadi dalam Islam, dalam agama kita, sempurnanya agama kita itu dia mengatur segala hal. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna dan juga mengatur tentang soal rasa, soal cinta. Jadi Islam pun memaklumi ketika kita punya rasa dengan seseorang. Jadi kalau kemudian di antara kita mungkin ketika ada akhwat misalkan, ketika ada lihat ikhwan yang memang cocok bagi dirinya, tiba-tiba lewat depannya, baru dumba-dumba geleter hatinya gitu ya. Dumba-dumba tuh punya rasa itu enggak apa-apa. Jadi Al-Qur'an menyebutkan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Tumbuhkan kecenderungan, kesukaan, kecintaan seseorang itu kepada perempuan, kepada laki-laki, laki-laki juga kepada perempuan. Jadi kalau kita, anak-anak muda di sini, ada laki-laki yang suka kepada perempuan pun sebaliknya. Ada perempuan yang suka sama laki-laki, not problem, tidak ada yang salah. Jadi jatuh cinta itu tidak ada yang salah, tapi terkadang tempat jatuhnya yang salah. Quote of the day yang kedua. Jadi jatuh cinta itu tidak ada yang salah, terkadang tempat jatuhnya yang salah. Maka bagaimana kita mengatur rasa cinta itu, bagaimana kita mengatur rasa suka itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal itu. Jadi saya ingatkan
bagi laki-laki kalau timbul rasa suka, timbul rasa cinta kepada akhwat, kepada perempuan, maka ada dua jalan bagi laki-laki. Ambil dengan jalan nikah atau ditinggal dengan kesatria. Quotes of the day yang ketiga. Bagaimana? Berpunya perempuan kalau ada yang suka kepada laki-laki, maka laki-laki yang baik bukan laki-laki yang banyak janji, tapi laki-laki yang baik adalah laki-laki yang berani datangi wali. Betul di? Bagaimana Iwan, siap? Oh siap, Masya Allah. Selesai konser cinta, dia yang konser. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Jadi seperti itulah kemudian kita memaknai cinta. Maka cinta itu adalah sesuatu, ibaratnya begini. Cinta itu adalah sesuatu aplikasi yang telah diinstalkan kepada Allah dan itu nggak bisa dihapus. Cinta itu begitu modelnya. Jadi ya ibarat handphone. Di sini ada yang punya handphone, ada yang tidak punya handphone. Nggak apa-apa kalau HP-nya Mito, nggak apa-apa. Yang penting punya. Ada? Semua kalau ada punya handphone, maka dia ada aplikasi, yang itu aplikasi pabrikan tidak bisa dihapus. Betul enggak? Begitulah cinta. Tidak mungkin ada orang bisa menghilangkan rasa sukanya. Tidak mungkin kemudian, saya ini anak-anak hijrah. Si paling hijrah. Saya ini anak-anak hijrah. Pokoknya saya tidak mau, saya mau hanya menghamba kepada Allah. Saya hanya mau taat kepada Allah. Apa itu laki-laki? Begitu juga laki-lakinya. Saya pokoknya ini adalah jomblo fisabilillah. Jomblo di jalan Allah. Kalaupun saya mati syahid dalam keadaan jomblo. Maka saya akan taat kepada Allah. Enggak seperti itu. Namanya lah manusia normal. Kalau laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Karena Islam sendiri, agama kita sendiri memaklumi tentang itu. Seperti itu. Tinggal kita nanti mengaturnya kepada kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya cinta ini, cinta itu bisa mengkonversi segalanya. Cinta itu bisa mengkonversi yang penakut bisa menjadi pemberani, yang pendiam tiba-tiba bisa jadi puitis, yang maseke, bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya maseke? Apa bahasa Indonesianya maseke? Pelit. Mosopi. Mas, yang pelit, yang kikir bisa menjadi dermawan di hadapan orang-orang yang dia suka. Betul enggak? Betul? Pengalaman kayaknya. Orang penakut jadi bisa mengkonversi segalanya. Ada orang yang penakut tapi ketika di hadapan orang yang dia suka, pindah kok, saya duluan. Padahal dumba-dumba sih. Ada juga orang yang kalau kita ngumpul, biasanya Ikhwan ini, kalau kita ngumpul-ngumpul, kita beli apa, beli makanan, gorengan, sebagainya, tidak pernah mau keluar uangnya begitu ya. Pokoknya tidak pernah sekali keluar uangnya. Ada yang seperti itu. Tidak pernah keluar uangnya, tapi pas ada orang, ada perempuan, ada sesuatu yang dia sukai dan cintai, tiba-tiba, pokoknya korang ambil saja, saya yang bayar. Ini kartu ATM ku, ini dompet, ambil semua, saya yang bayar. Pengalaman. Seperti itu, itulah kekuatan cinta. Jadi cinta itu bisa mengkonversi segalanya. Bayangkan kalau kekuatan cinta ini, sekuat ini, bisa kita arahkan kepada sesuatu yang luar biasa. Makanya kita melihat para sahabat Rasul SAW, para nabi itu berdakwah bahkan bertahun-tahun, tidak mengikuti tidak punya follower sedikit pun, tapi masih kemudian dengan cinta dia berdakwah. Masih teguh dia berdakwah. Ada yang 400 tahun, ada yang 500 tahun berdakwah, pengikutnya hanya 3-4 orang. Coba kalian main Instagram 20 tahun tapi followersnya kalian cuma 3. Kalian masih sering memposting? Enggak. Tapi para nabi dan rasul bertahun-tahun dia berdakwah, tidak ada followersnya, tidak ada pengikutnya, masih semangat untuk berdakwah. Karena kenapa? Cinta. Seorang laki-laki namanya
Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah laki-laki yang tertampan pada masanya, terkenal pada masanya. Dia itu kalau ada kumpulan-kumpulan orang berkumpul, tidak bisa terlepas dari pembicaraan tentang Mus'ab bin Umair. Jadi kalau misalkan kalau sekarang mungkin Mus'ab bin Umair hadir, dia baru post sedikit langsung banyak yang like, banyak yang suka. Pokoknya post satu kali langsung FYP. Begitulah Mus'ab bin Umair kira-kira. Mus'ab bin Umair dikisahkan bahwa Mus'ab bin Umair itu sangat ditahu kapan dia mau lewat, kapan dia pernah lewat di situ karena ketahuan dari baunya. Dikisahkan jarak kemudian beberapa ratus meter itu sudah ketahuan bahwa Mus'ab bin Umair akan lewat di sini. Bahkan Mus'ab bin Umair ketika kemudian harus pergi, beberapa menit dia pergi, ketahuan bahwa Mus'ab bin Umair pernah ke sini. Bayangkan coba. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi apa yang membuatnya keren? Ketika kemudian dia masuk Islam, dia meninggalkan segala macam kemewahannya. Sampai teman-teman sekalian, dia harus rela ketika kemudian dia masuk Islam, ibunya tahu dan ibunya ibunya merajuk, ibunya kemudian ibarat gusar karena dia masuk Islam. Kata ibunya, saya tidak akan makan sebelum engkau wahai Mus'ab bin Umair keluar dari agama Muhammad, keluar dari agama Islam. Apa kata Mus'ab bin Umair? Wahai ibunda tercinta, jika sekiranya engkau memiliki 10 nyawa dan nyawa itu hilang satu persatu di hadapanku, maka niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini. Mus'ab bin Umair. Bahkan kisahnya, karena dia dulu tuh pakaiannya adalah pakaian termahal pada saat itu, tapi ketika masuk Islam sampai Rasulullah SAW sempat meneteskan air mata. Ketika Mus'ab bin Umair wafat, dia itu hanya ditutup oleh selembar kain, yang kain itu ketika ditutup kepalanya kelihatan kakinya, ketika ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Mus'ab bin Umair. Apa yang membuatnya seperti ini? Cinta. Kekuatan cinta. Begitupun dengan seorang mantan budak belian, Bilal bin Rabah. Seorang budak, namun dia harus rela diseret dengan telanjang dada di tengah padang pasir, ditindihi batu, hanya untuk kemudian meninggalkan agama Muhammad. Apa katanya? Ahad. Dia tidak akan meninggalkan agama ini karena dia tahu bahwa sesuatu yang layak disembah adalah Allah. Itulah kekuatan cinta. Atau kita mengingat Rasulullah SAW yang bulan ini adalah bulan kelahiran beliau, Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Kita selalu berselawat dan insya Allah semoga kita semua diberikan syafaat di akhirat kelak oleh beliau, oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW akan berdakwah ke Taif, berharap di Taif lah kemudian dia mendapatkan banyak followers, mendapatkan banyak kebaikan. Berhari-hari dia berjalan berharap di sana ditemukan ada yang menerima dakwanya di sana. Tapi ketika dia di Taif, apa yang terjadi? Seluruh penduduk Taif keluar, dari ibu-ibu, orang tua hingga anak-anak melempari Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah kemudian berhenti berdakwah? Tidak. Tidak, teman-teman sekalian. Apakah Rasulullah berhenti berdakwah? Tidak. Sampai kemudian ketika dia melihat para sahabatnya mati, dia kemudian diboikot, tidak ada yang temani. Kalau bahasa sekarangnya mungkin disebut dibombe oleh penduduk kemudian kota Mekkah, dibombe oleh seluruh keluarganya. Sampai kemudian Rasulullah SAW tawari, kalau wahai anakku tercinta oleh pamannya, jika engkau mau harta, kami akan berikan harta. Engkau mau jabatan, kami kasih jabatan yang paling tinggi. Kalau engkau mau istri yang cantik, silakan pilih. Tapi satu permintaan kami, tinggalkan agama ini, tinggalkan agama Allah. Apa kata Rasulullah? Seandainya pemuka-pemuka Quraisy bisa meletakkan rembulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan perkara ini sebelum aku dimenangkan karenanya atau aku wafat karenanya. Apa yang membuatnya seperti ini? Cinta, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya. Dan kita seperti itu.
Teman-teman punya potensi luar biasa, punya potensi kecintaan, teman-teman masih muda. Kalau kemudian manfaatkan kecintaan itu kepada sesuatu yang lebih baik, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, maka apa yang terjadi? Insya Allah negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbul. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sayangnya, ini sayangnya nih. Sayangnya kita sekarang terkadang memaknai cinta dengan makna yang berbeda. Kalau kata Lip Wijayanto menyebutnya sebagai pengkhianatan atas nama cinta. Tidak tanggung-tanggung, Lip Wijayanto mengeluarkan pendapat sendiri seperti ini, seperti mengucapkan bahwa pengkhianatan atas nama cinta. Lip Wijayanto pernah melakukan observasi, melakukan penelitian kepada kampus besar, kepada mahasiswi yang sedang berpacaran. Jadi ketika kemudian ada mahasiswa yang sedang berpacaran, dibagikanlah 2000 angket kepada mahasiswi yang berpacaran. Bagikan angket, lalu kemudian kembali 1760 angket. Dari 1760 angket, mohon maaf, tinggal 20 orang yang masih perawan. 1760 tinggal 20 orang yang masih perawan. Bayangkan. Tinggal 20 orang yang masih perawan. Bagaimana laki-laki? Siap mental? Ini berbahaya teman-teman sekalian. Ini sangat berbahaya. Inilah yang disebut dengan pengkhianatan atas nama cinta. Karena ini akan, kalau kita laki-laki, mohon maaf, kalau kita laki-laki lebih siap menikah dengan janda daripada menikah sama gadis, dikira gadis ternyata janda, betul? Coba yang siap angkat tangan, kita carikan dulu. Ada? Seperti itu. Kenapa teman-teman sekalian? Mohon maaf perempuan akhwat. Karena kita kalau kemudian nikahnya sama janda, mohon maaf, atau kita menikahnya kepada sesuatu yang kita sudah tahu, karena kita sudah siap mental. Kita siap mental bahwa ini janda, ini belum sudah tidak buka dos begitu ya. Minimal ada lecet pemakaian. Minus. Kita sudah siap mental. Tapi kalau kita menikah sama gadis, tapi belum disentuh sudah rusak, maka kita akan menyesal seumur hidup. Betul? Betul enggak? Mau diceraikan 20 juta melayang, 3 ekor sapi, 4 karung terigu, 5 karung beras, belum lagi rokok-rokoknya pemain band, belum lagi hadiah-hadiah domino press dan sebagainya, sarapo, bosaran dan sebagainya, itu dipikirkan semua. Jadi kita menikah. Jadi kita itu lebih siap menikah dengan janda daripada menikah sama gadis, daripada gadis ternyata janda. Seperti itu. Maka teman-teman sekalian, ini menjadi problem kita, menjadi spirit kita, bahwa begitu banyak orang, begitu banyak anak muda hari ini yang punya potensi besar, punya potensi kuat atas nama cinta, tapi berkhianat atas nama cinta. Dan biasanya yang menjadi korban itu biasanya perempuan. Betul? Betul? Yang paling keras suaranya kayaknya dia yang paling sering tersakiti. Betul itu. Iya. Karena kalau perempuan itu sangat gampang, apalagi anak-anak muda sekarang di era sosial media. Perempuan itu kalau kita sudah bilang I love you, I need you, I miss you, itu sudah kelapa-kelapa gitu ahwan. Saya kasih rumusnya. Laki-laki itu kelemahannya adalah di mata. Betul laki-laki? Betul. Dia kalau pergi di FKIP adalah kita suka, pergi di MIPA juga begitu, pergi di pertanian begitu juga, pergi di ilmu komunikasi begitu semua. Karena kelemahannya di mata, apapun yang dia lihat itu, kayaknya bagus ini, barang bagus kayaknya. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan, kelemahannya di telinga. Dibisikkan saja kata-kata manis itu kelepek-kelepek, I miss you, I need you, I love you. Itu sudah korbankan semuanya. Dan kalau perempuan sudah jatuh cinta, kadang-kadang itu tidak ada logikanya, lumpuh logikanya. Nah, makanya kata Agnes Mo, cinta ini kadang-kadang, itu mengaku sendiri, saya bilang memang mengaku sendiri. Kalau perempuan itu sudah jatuh cinta, sudah cinta dengan seseorang, makanya ada gium. Jika cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat.
Yuk. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang paling susah dinasihati itu adalah orang yang jatuh cinta. Jangan kau dekat sama dia. Dia itu tuh hitam. Iya hitam tapi hitam manis. Dia jangan kau dekat kau dekat-dekat sama dia. Kau pacaran sama dia. Dia itu tuh bau. Iya tapi baunya itu bikin kangen gitu ya. Betul enggak? Betul. Kadang-kadang mati logikanya. Perempuan kalau sudah jatuh cinta itu dibohongi tetap percaya. Ditinggalkan tetap stay. Kamu berbohong. Kamu lukai. Coba kau pikir. Ditinggalkan tetap stay. Ditinggalkan tetap kemudian tinggal. No? Diduakan tetap setia. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Tak usah kau tanya lagi. Begitu. Begitu. Kalau perempuan sudah bucin begitu modelnya. Ditinggalkan tetap setia. Orang bodoh macam apa itu? Maksudnya begitu ya. Dia tahu dibohongi, tapi begitu Ci. Betul enggak? Ditinggalkan lagi, nyata-nyata sudah kemudian move on dan sebagainya, ditambah lagi. Kalau ada lagi lewat di depannya, muncul di berandanya, muncul di story-nya, mulai lagi dumba-dumba geleter. Jika aku bisa, itu begitu perempuan, kasihan. Perempuan, begitu kan perempuan kan? Pulang. Begitulah kemudian perempuan. Kenapa kemudian perempuan banyak korban? Karena modelnya seperti itu. Ketika dia jatuh cinta, dia kemudian bucin, logikanya nggak jalan. Beda dengan laki-laki. Betul enggak? Laki-laki, ini saya bocorkan rahasianya laki-laki, khusus teman-teman yang ikut konser cinta. Supaya setelah ini tidak ada dusta di antara kita. Setelah ini tidak terjebak lagi tipu muslihat lelaki jahat. Di sini insya Allah laki-laki baik semua. Tepuk tangan dulu untuk ikhwannya. Kalau laki-laki dia punya logika, ketika dia kemudian suka dengan perempuan, apa yang dipikirkan pertama? Apa keuntungan yang saya bisa dapatkan dari ini? Kan begitu dia. Dia polanya laki-laki seperti itu. Polanya perempuan itu begitu. Polanya perempuan cinta, kemudian bucin, lalu kemudian ditinggal, susah move on. Kalau laki-laki tidak. Dia ketemu satu kali sudah cinta. Jadi cinta bosan tinggalkan. Betul? Betul. Teman-teman sekalian. Itu pola-polanya seperti pola-polanya. Ada yang suka nonton film Indosiar Azab? Ya pola-polanya seperti itu, berulang terus. Semua judulnya apapun tetap begitu polanya. Polanya adalah ada kemudian suami istri menikah. Setelah menikah, kemudian suaminya ketemu dengan orang kantornya yang lebih cantik, pelakor, ditinggalkan. Lalu istrinya biasanya sholat duha, berdoa, dihempas gelombang, dilemparkan angin. Berdoa itu, menangis berdoa. Tiba-tiba kemudian ditinggal istrinya. Dalam keadaan hamil biasanya istrinya itu. Hamil istrinya ditinggal sama suaminya. Mau melahirkan, suaminya enak-enak dengan perempuan yang lain. Atau kemudian cerai. Baru istrinya nanti dapat laki-laki yang lebih baik. Betul enggak? Dapat laki-laki yang baik biasanya laki-lakinya itu mantan suaminya kecelakaan. Jatuh bangkrut, ditinggalkan sama istri barunya. Betul enggak? Baru kemudian datang lagi. Tiba-tiba datang lagi. Dan perempuannya, istrinya yang tadi sudah bahagia dengan laki-laki lain. Lalu datang lagi. Meski ku rapuh dalam langkah. Begitu terus polanya. Pola percintaan anak muda seperti itu, Ji. Pola percintaan anak muda, ya
percintaan kebun binatang begitu ya. Kebun binatang. Dipanggilannya Ai Babes. Lagi Ai kemana Ai? Kesini Babes. Ayam dengan Babes loh. Ini ayam dengan bebek lagi jatuh cinta. Ai Babes. Ketika kemudian ditinggalkan atau laki-laki yang tadi dapat perempuan yang lain, maka berubah sebutannya. Biasa disebut buaya atau paling tidak anjing kau. Gitu. Kan begitu. Percintaan kebun binatang gitu. Jadi memang perempuan ini laki-laki memang buaya, tapi perempuan ini penyayang binatang. Begitu teman-teman sekalian. Ya, insyaallah. Tabarakalrahman. Ya jadi seperti itu. Jadi memang ketika kemudian orang jatuh cinta, perempuan itu susah move on, begitu punya laki-laki biasanya kadang susah move on. Di sini ada yang susah, ada yang laki-laki susah move on, saya kasih tipsnya untuk move on segera. Ada? Pasti ada. Nanti kita DM-an lah. Pasti ada. Pasti ada yang susah move on. Apa susah move on? Susah move on itu. Jadi kalau saya itu ingin ditanya, Ustaz, apa tips untuk susah move on? Tips untuk susah move on adalah jatuh cinta dengan sesuatu yang baru. Betul enggak? Kalau ada orang susah move on, lalu kemudian sudah jatuh cinta dengan yang baru, insya Allah yang lama ditinggal, yang lama dilupakan. Tapi terkadang kan kita yang sendiri yang mau mamancing, mau move on, tapi bicaranya aja move on, tapi tidak move on juga. Suka cek WA-nya, cek story-nya. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun storymu tetap paling kiri. Cek story-nya. Katanya Tuming Abu, begitu katanya anak muda. Di stalking perasaan, tidak di stalking penasaran. Teman-teman sekalian. Jadi karena kita punya kekuatan besar, punya kecintaan yang besar, maka arahkan kecintaan kita kepada sesuatu yang lebih baik, kecintaan kepada yang lebih baik, yakni kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Nabi-Nya. Siap? Yuk ngaji kendari. Taat bahagia maksiat saudara Allahu Akbar. Oke, maka kemudikan cintamu kepada rel yang benar. Kita punya relnya, kita punya aturannya, kita punya cara mainnya. Maka kemudikan cintamu kepada arah yang lebih benar. Jangan lagi jatuh cinta dengan sesuatu yang salah. Sekali lagi, jangan jatuh cinta kepada sesuatu yang salah. Karena kecintaanmu ini akan membawamu. Jadi rasa cinta kita itu akan membawa kita sesuai dengan siapa yang kita cintai, siapa yang kita sukai. Jadi kecintaan kita tuh, kalian akan bersama dengan orang-orang yang kalian cintai, kata Rasulullah. Maka cara paling baik, cara paling aman untuk kemudian masuk ke surga Allah adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Ketika kita mencintai Rasulnya, maka asbab kecintaan itu insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari itu dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sekali lagi, akhwat jangan bucin, ikhwan tetap berkomitmen. Jadi ikhwan, saya katakan bahwa jangan terlalu banyak janji, tapi datangin banyak kemudian datangi wali. Jadi laki-laki yang, ini quotes terakhir bagi akhwat, laki-laki yang baca Al-Qur'annya terbata-bata, apa yang mau dipegang dari kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.